Pakanjali, Om Swastiastu. Halo teman-teman dan ibu guru, pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan materi pada video ini. Namun sebelum itu ada pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Maka izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nyoman Asti Pusomurti, nomor absen 35 dari kelas 9B, dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Nimade Frida Damayanti, nomor absen 32 dari kelas 9B. Tujuan kami membuat video ini adalah untuk mengamati pertumbuhan serta perkembangan biji kacang hijau yang berada di tempat gelap maupun terang. Halo teman-teman, ini biji kacang hijau yang berada di tempat terang atau terkena matahari di hari pertama atau di hari pembuatan. Halo teman-teman, ini biji kacang hijau yang berada di tempat gelap atau tidak terkena matahari di hari pertama atau di hari pembuatan. Pada hari pertama, persiapan dan awal perkecambahan. Biji direndam di dalam air selama beberapa jam, lalu diletakkan di atas kapas basah di dalam dua tempat, yang satu untuk di tempat terang dan yang satu untuk di tempat gelap. Tidak ada perubahan yang terlihat dari kedua wadah tersebut, namun biji mulai menyerap air, sedikit membengkak, dan kulitnya mulai melunak sebagai awal dari proses perkecambahan. Halo teman-teman, ini biji kacang hijau yang terkena matahari atau di tempat terang di hari kedua. Halo teman-teman, ini biji kacang hijau yang berada di tempat gelap di hari kedua. Aktivitasnya, kedua wadah disiram dengan jumlah air yang sama. Hasilnya, kedua wadah bijinya sudah mulai pecah dan sudah mulai menghasilkan radikula atau calon akar yang berwarna putih kecil dengan tinggi kurang lebih 0,5 cm. Tidak ada perbedaan yang signifikan antara tanaman yang berada di tempat gelap maupun yang berada di tempat terang. Halo teman-teman, ini biji kacang hijau yang berada di tempat terang di hari ketiga. Halo teman-teman, ini adalah biji kacang hijau yang berada di tempat gelap di hari ketiga. Pada hari ketiga, pertumbuhan batang atau plumula. Calon batang atau plumula mulai terlihat pada kedua tanaman. Di tempat terang, batang tumbuh lebih pendek dan mulai terlihat sedikit kehijauan dengan panjang 4 cm. Sedangkan di tempat gelap, batang mulai tumbuh cepat dan memanjang. Warnanya masih sangat pucat dengan tinggi 8 cm. Halo teman-teman, ini dia biji kacang hijau yang berada di tempat terang di hari keempat. Halo teman-teman, ini dia biji kacang hijau yang berada di tempat gelap di hari keempat. Di hari keempat, pertumbuhan antara tumbuhan gelap dan terang semakin nyata. Aktivitasnya, kedua tanaman terus disiram. Hasilnya, perbedaan antara tumbuhan yang gelap dan terang itu semakin nyata. Di tempat gelap, ia tumbuh dengan sangat cepat, yaitu dia mengalami fenomena etiolasi dengan tinggi 14 cm. Di sini, batangnya itu kurus dan juga lemah dengan berwarna kekuningan, dan daunnya itu kecil dan pucat karena tanaman di sini mengalami fase di mana ia berusaha untuk terus mencari cahaya. Berbanding terbalik dengan tanaman yang berada di tempat terang, pertumbuhannya stabil dengan tinggi yang tidak terlalu panjang yaitu 7 cm. Batangnya juga terlihat lebih tebal dan kokoh dengan daun yang berwarna hijau cerah. Halo teman-teman, ini biji kacang hijau yang berada di tempat terang di hari terakhir atau di hari kelima. Halo teman-teman, ini biji kacang hijau yang berada di tempat gelap di hari kelima atau di hari terakhir. Pada hari kelima, terdapat perbedaan yang sangat mencolok dari segi tinggi dan juga warnanya. Di tempat terang, tanaman tumbuh dengan proporsi yang ideal dengan tinggi 12 cm. Batangnya kokoh dan berwarna hijau pekat. Tanda bahwa fotosintesis berjalan dengan baik. Sedangkan di tempat gelap, tanaman jauh lebih tinggi tetapi sangat layu dan tidak kokoh. Seluruh bagian tanaman, batang dan juga daunnya berwarna pucat karena kurangnya produksi klorofil dan tingginya mencapai 22 cm. Halo teman-teman, ini biji kacang hijau yang berada di tempat terang di hari ke-6. Halo teman-teman, ini biji kacang hijau yang berada di tempat gelap di hari ke-6.
Di hari ke-6, aktivitasnya yaitu pengukuran akhir. Hasilnya, di tempat gelap, tanamannya itu memiliki tinggi yang paling panjang dengan tinggi 25 cm. Namun, kualitasnya yang buruk, yaitu pucat, rapuh, dan kurus. Berbanding terbalik dengan tanaman yang berada di tempat terang, walaupun dia tidak memiliki tinggi yang terlalu panjang, yaitu dengan tinggi 15 cm, namun dia memiliki kualitas yang baik, yaitu tebal, kokoh, dan sehat dengan daun yang berwarna hijau segar. Harian ini, pertumbuhan kecampar di tempat gelap jauh lebih cepat dan tinggi dibandingkan di tempat terang. Namun, pertumbuhan ini tidak sehat. Kecambah yang tumbuh di tempat gelap mengalami etiolasi, di mana batangnya memanjang secara tidak normal dan warnanya pucat karena kekurangan klorofil. Sebaliknya, kecambah yang di tempat terang dia tumbuh dengan lebih sehat, lebih kokoh, namun lebih lambat dan juga lebih kuat. Dan juga daunnya itu lebih cerah karena adanya proses fotosintesis yang optimal. Baik, demikianlah video yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja. Kami tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.